Hai teman-teman, balik lagi di Asiza. Maaf ya, terlambat banget nguploadnya. Sekarang kita lanjut lagi. Di yang kali ini kita bakal bahas tentang fiscal policy yang pertama, yaitu tentang government spending. Oke, jadi ketika kita ngomongin fiscal policy itu, yang akan kita lakuin kayak biasa ya, kita bakal tahu householdnya kayak gimana, terus firmsnya kayak gimana. Tapi sekarang karena ada policy, kita masukin government juga. Habis itu kita Hamiltonian buat cari equilibrium buat household. Terus firms juga ini ya, dapetin demand for inputsnya. Setelah itu nanti kita lihat long run effects dan short run effects kalau ada. Oke, di kasus government spending ini, householdnya itu dianggap ini ya, kita punya household ya, utility functionnya sekarang memperdulikan adanya leisure. Makanya di sini ada L-min LT ini. Jadi LT itu yang employmentnya, yang buat di labor supply. Terus L-min LT ini nunjukin leisure-nya. Terus di sini asumsinya asset accumulation equation-nya itu kayak yang sebelumnya nih, KT dot sama dengan RTKT tambah WTLT min CT. Tapi sekarang karena ada government, kita pakai ada minus T gitu. Ini lump sum tax. Ini selalu ada nih di fiscal policy. Terus asumsi no capital depreciation ya. Oke, terus pemain berikutnya government. Government itu dia punya balance budget condition. Kita anggap pakai yang balance aja, yang pengeluaran sama dengan pemasukan pajak gitu ya. Terus ada di sini spending output ratio, ada namanya gamma gitu, dia adalah GT per YT. Terus untuk firmsnya seperti biasa pakai Cobb-Douglas dengan profit functionnya YT dikurang RTKT dikurang WTLT. Nih ya, ini kayak yang sebelumnya. Jadi dari sini, dari profit function kita first order condition turunin terhadap KT, dapat demand for capital, dan turunin terhadap LT dapat demand for labor. Oke. Langkah berikutnya adalah udah tahu household, kita cari Hamiltoniannya. Kita lihat Hamiltoniannya, berarti kalau Hamiltonian bikin dulu kan fungsi Hamiltoniannya yang ini, ln CT tambah B beta ln L min LT. Oke, ditambah lambda T, terus dimasukin kondisi asset accumulation equation ya, RTKT tambah WTLT min CT min TT. Oke, setelah itu udah dapet ininya. Sekarang kita lihat ke sini. First order condition diturunin terhadap LT, karena sekarang kita ada LT kan. Turunin terhadap LT. Turunin LT ada di sini ya. Berarti ini ada dapat turunannya minus beta per L min LT. Terus dari sini dapat plus lambda T WT, dan ini diset sama dengan 0. Terus untuk FOC kedua turunin terhadap CT. Di sini ya CT turunin seper CT, dan juga di sini minus lambda T. Berarti ini kalau kita, dan ini diset sama dengan 0. Yang berikutnya FOC ketiga turunin terhadap KT. Jangan lupa KT itu tadi fungsi yang punya time aspects-nya ya, dynamic-nya tuh ada di KT kan. Makanya KT diturunin, kan ada di sini nih KT turun ya, dapat lambda T RT. Terus jangan lupa di setnya bukan sama dengan 0, tapi di set lambda T rho min lambda T dot. Oke, dari sini yang kita kenal dulu sebelumnya ini kan seper CT min lambda T, berarti ini kalau diubah ujungnya kita bakal dapet ini nih, CT dot per CT sama dengan min lambda T dot per lambda T. Ini yang kita sebelumnya udah belajar ya. Terus yang ini boleh, yang ini kalau kita bagi dengan lambda T, berarti tinggal RT sama dengan rho min lambda T dot per lambda T. Nah ini bisa diubah ya sama yang ini, diubah dapat ini, artinya kalau kita
cari optimal consumption path, karena ini household kan, optimal consumption path, kita dapat RT min rho. Nah, satu lagi karena kita di model yang ada leisure-nya, yang labor supply-nya itu elastik, ya bukan perfectly inelastic ya, kita labor supply-nya ini elastik. Di sini kita dapat nih labor supply itu LT, dapat dari yang turunan pertama ketika dimainin ya, ini dimainin dapat ini labor supply-nya. Oke ya, sampai sini. Sekarang kita lanjut bahas ke long run effects-nya. Nah, ini sebenarnya yang pengen dipelajarin tuh ini kan. Apa sih yang akan terjadi ketika ada fiscal policy gitu? Apa yang akan terjadi? Nah, ini seperti biasa ini buat pengingat ya, government ada ini. Artinya kalau government naikin spending output ratio tuh supaya tetap balance, T-nya juga naik gitu. Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita lihat ya, kalau kita mau lihat efek kayak gini, pastiin kita punya semua nih. Di capital kita punya supply-nya kayak gimana, demand-nya kayak gimana. Di labor juga supply-nya kayak gimana, demand-nya kayak gimana. Capital supply kan datang dari household. Nah, jangan lupa itu kalau long run, kita ngomongin long run, dia CT dotnya sama dengan 0 kan, makanya dapat RT sama dengan rho nih. Artinya capital supply-nya itu perfectly elastic. Gini, horizontal. Terus capital demand datang dari firms. Dari mana? Yang tadi si profitnya diturunin terhadap KT. Dapat ini ya, dia dilihat ini RT, ini KT, artinya dia ini kan berkebalikan, makanya capital demand tuh downward sloping. Oke, dapat ya ini dan ini. Terus untuk labor supply-nya tadi kita udah dapat labor supply yang fungsi diturunin, dapat ini ya, WT dan LT. LT-nya minus tapi berarti dia positif ya, hubungannya upward sloping labor supply. Terus labor demand-nya datang dari firms, yang tadi profit function diturunin terhadap LT. Ini WT dan LT hubungannya negatif. Ya, dapat yang pertama. Oke, sekarang kita ngomongin cerita nih efeknya. Apa yang akan terjadi kalau ada fiscal policy yang bentuknya government spending? Kita lihat peningkatan government spending output ratio. Nih ya, spending output ratio. Berarti kalau ini naik, supaya tetap balance budget, T-nya juga harus naik kan. Nah, kalau tax-nya naik, household itu akan meningkatkan labor supply-nya. Nih. Akhirnya labor supply geser ke kanan. Geser ke kanan ya. Terus dari sini yang terjadi apa nih? Berarti dia ketemu di sini kan? Ketemu di sini. Labornya naik. W-nya sempat turun. Labor naik, W sempat turun. Nah, dari situ kita tahu kan dia udah naik nih. Terus L itu dia jadi faktor di capital demand nih, lihat L di sini. Artinya kalau ini naik, capital demand juga naik nih. Makanya ini ada pergeseran capital demand. KD-nya naik, geser, menyebabkan K-nya naik, tapi R-nya tetap. Kita dapat ya yang pertama, K naik, R tetap. Nah, terus adanya K naik ini pengaruh juga ke labor demand lagi. Di sini kan dia pengaruh ke labor demand, artinya ada peningkatan lagi. Nah, ini labor demand-nya naik, ketemu di titik yang baru di sini. L-nya naik lagi, W-nya balik ke tetap. Akhirnya L-nya naik, W-nya tetap. Terus kalau K-nya naik, L naik, Y-nya pasti naik. Karena Y kan A, K alpha, L 1 min alpha ya.
yang kayak biasa COP12. A alfa, L 1 min alfa. Berarti kalau K-nya naik, L-nya naik, Y-nya pasti naik. Oke. Nah, yang sebelah sini itu ini turunan lebar equilibriumnya ya. Caranya adalah dengan menghubungkan lebar supply dan lebar demand-nya gitu. Dan asumsi yang ini. Oke, itu untuk long run efek ya. Ada peningkatan government spending output ratio, capitalnya naik, tapi rentnya tetap, lebarnya naik, wage-nya tetap, Y-nya naik, outputnya naik. Oke, yang berikutnya adalah short run effect nih, short run effect. Kalau di short run, yang paling kerasa nih ya, capital supply-nya dia perfectly inelastic. Gak bisa berubah, perfectly inelastic. Yang lainnya sama kayak tadi. Oke, sama kejadiannya ketika ada fiscal policy, government spending output ratio naik, ini ya, lebar supply-nya naik, geser ke kanan menyebabkan L-nya naik, W-nya turun. L naik, W turun. L yang naik bikin capital demand-nya geser, menyebabkan R-nya naik tapi K-nya tetap ya. R naik, K tetap. Karena gitu nggak ada kan perubahan lagi di sini. Akhirnya ini jadi efek total, efek selesainya di sini gitu. L-nya naik, W-nya turun. Jadi kita dapat ya. Kalau di short run, ketika government spending output rasionya naik, L naik, W turun, K tetap, R naik, terus karena L naik, K tetap, Y-nya naik. Gitu. Ini adalah bahasan kita untuk fiscal policy yang government spending. Semoga teman-teman ngerti ya. Terima kasih.